Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Rahmadianto, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran dengan menggunakan model Project Based Learning pada siswa kelas 12 IPS SMA Negeri 1 Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan. Sebelum mengawali proses pembelajaran pada hari ini, Bapak harap anak-anak semua berdiri terlebih dahulu. Yuk, berdiri. Bapak diketahui tingkat keropian anak-anak semua. Terima, yuk berdiri semua dulu yuk. Semua berdiri. Ya, alhamdulillah kelas sudah bersih, rapi semua. Silakan duduk ke kursi masing-masing. Bapak minta ketua kelas Raga memimpin doa pada pagi hari ini. Ya, mulai. Berdoa pusat, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya? Pagi wajib ya, masih pagi tetap harus juga sikapnya semangat. Sebelum mengawali proses pembelajaran pada hari ini, Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak semua ya. Untuk Adelia hadir? Hadir. Adelia hadir. Agus Adiawan, Ya, Pak. oke, Alfian, Ya, Pak. Tita, Dani Saputra, Deva Dila, Desi Nuraini, Dina, Dina semangat ya Dina ya, Ernawati, Ernielsa, Emma, oke, Gali, Hadir, Pak. Raga, Ya, Pak. Nadia, Novi Aprilia, Hadir Pak. Raga, Hadir. Renita, Hadir. Rima, Rizky Tanama, Rizky Dwi Asmati, terus Sahrul Sidik, Septi, Hadir. Sinta. Alhamdulillah untuk pelajaran kali ini semua hadir, semua yang tidak ada yang izin apa dan seterusnya. Ya, sebelum mengawali proses pembelajaran pada hari ini khususnya mata pelajaran sosiologi dengan materi dampak perubahan sosial, anak-anak semua masih ingat nggak materi pelajaran apa, materi apa yang sudah kita pelajari di pertemuan yang minggu lalu? Kita belajar apa aja sih? Faktor-faktor perubahan sosial ya. Terus faktor-faktor perubahan sosial, berarti berkaitan dengan materi perubahan sosial ya kan? Faktor penyebab perubahan sosial kemarin ada apa aja sih? Internal dan eksternal. Iya, pintar. Faktor perubahan sosial, faktor penyebab perubahan sosial dibagi menjadi dua, faktor internal dan faktor eksternal. Bapak ingin tanya, kalau faktor internal itu faktor yang berasal dari dalam atau luar sih? Faktor internal itu faktor dari dalam, berarti eksternal dari luar. Faktor dari dalam contohnya apa aja kemarin? Bertambah berkurangnya penduduk dalam suatu wilayah, pintar. Yang kedua, baru. Oke, yang ketiga, sosial. Satu lagi, masih ada? Tambah. Oke, hapus dulu ya. Alhamdulillah pintar-pintar semua ya. Masih ingat pelajaran yang sudah seminggu yang lalu kita lewati. Oke, itu tadi kita sudah nyebutin faktor internalnya. Sekarang kita faktor yang eksternalnya, faktor yang dari luar yang menyebabkan perubahan sosial apa aja? Yang kedua, kontak dengan kebudayaan. Satu lagi, bencana alam atau perubahan lingkungan di kalau namanya contoh perubahan sosial berkaitan dengan faktor penyebab dari internal, contohnya apa aja? Teknologi. Satu lagi, urbanisasi atau mobilitas sosial atau mobilitas penduduk. Terus kalau contoh faktor yang dari luar, gempa bumi, tsunami, terus
dengan kebudayaan lain. Contohnya pakaian atau fashion. Oke, harus tadi saya keren banget. Ya, semua lagi Pak ya, luar biasa atas bahasa PSI, pinter-pinter ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita melanjutkan nih materi selanjutnya yaitu tentang dampak-dampak perubahan sosial, ya kan? Namanya perubahan sosial itu perubahan sosial dinamis, berkembang, berubah terus ya. Baik perubahan itu skalanya cepat, perubahan skalanya lambat, apalagi direncanakan, tidak direncanakan, periodik, ternyata perubahan-perubahan sosial itu selalu membawa dampak yang bisa dampaknya positif, bisa dampaknya negatif. Ya, misalnya saya ambil contoh berkaitan dengan teknologi, dampak positifnya apa sih? Menambah wawasan, terus apa lagi? Belajar lebih. Itu dampak negatif dengan kemajuan teknologi apa? Disintegrasi, perpecahan masyarakat karena dulunya ya kan mungkin dikerjakan bersama-sama, sekarang beralih dengan teknologi. Ya, sebelum langkah kita memateri tentang dampak perubahan sosial, di sini Bapak akan membentuk kelompok kecil. Karena kelompok kecil yang terdiri dari 5 kelompok ya. Sistem cara pembuatan kelompoknya kita pakai cara yang berbeda. Nanti Bapak minta perwakilan satu persatu, minta seluruh siswa maju satu persatu ngambil nomor undian. Kita nanti di sini sudah ada nomor kelompok 1, 2, 3, dan 4, 5. Nanti yang dapat nomor urut 1 duduk dengan kelompok 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5. Sampai sini nyambung? Nyambung. Mulai dari situ yuk, maju dulu. Oke, buka. Oke, sudah ambil, duduk lagi, semua yuk. Ambil, ayo dong ambil lagi tuh. Dina ambil, Agus, ya. Terus, Emma, maju Emma. Ya, ayo lagi terus. Kali, yuk sekali. Yuk. Oke. Oke, terus. Ya, oke, keren. Alhamdulillah semua sudah ngambil arisannya ya, arisan kelompok. Ya. Semua ngambil arisan kelompoknya. Oke, yang dapat nomor urut 1 tunjuk tangan. Oke, itu dapat nomor urut 1, 2. Ini kelompok 2-nya ya, ingetin ya, teman sebangku, teman sekelompoknya. Kelompok 3. Oke, itu kelompok 3, kelompok 4. Oh, 4 ya, masing-masing. Sebelumnya Bapak cek dulu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ada 5. Oke, kelompok 1 tunjuk tangan. Ini kelompok 1 ya, kelompok 2. Oke, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Oke, untuk lebih semangat lagi kita tepuk tangan buat 12 PS dan 14. Oke, untuk melanjutkan materi pembelajaran pada hari ini, yuk kita bareng-bareng kita belajar tentang dampak-dampak perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Oke, nah sebelumnya di dalam proses pada pembelajaran pada hari ini ada beberapa kompetensi dasar yang harus kita capai dalam proses pembelajaran. Yang pertama, kita harus menganalisis berbagai dampak positif maupun negatif dari perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Yang kedua, setelah kita menganalisis, kita menguraikan berbagai dampak perubahan sosial yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, di dalam proses belajar kelompok ini diharapkan anak-anak mampu mempresentasikan hasil kerja kelompok tentang dampak-dampak perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Lanjut. Oke, tujuannya diharapkan pada proses pembelajaran di pagi hari ini
Diharapkan setelah kegiatan proses pembelajaran pada hari ini, diharapkan anak-anak mampu menganalisis berbagai dampak positif maupun negatif dari perubahan yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, setelah kegiatan pembelajaran di pagi hari ini, diharapkan peserta didik mampu menguraikan berbagai dampak positif maupun negatif. Yang ketiga, di dalam proses belajar diskusi kelompok ini, diharapkan anak-anak mampu membangun sikap yang demokratis, kekeluargaan, musyawarah, saling mengalah dalam perbedaan pendapat, ya kan? Yang keempat, setelah diskusi kelompok, peserta didik diharapkan dapat menyusun laporan hasil telaah tentang dampak-dampak perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat menggunakan mind mapping. Nanti saya akan jelaskan. Mind mapping itu apa sih Pak? Nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, lanjut. Terus klik. Oke, metode dalam pembelajaran pada hari ini ada yaitu menggunakan pendekatan saintifik. Diharapkan di dalam proses pembelajaran ini anak-anak yang lebih aktif, anak-anak menggali berbagai informasi secara mandiri, saling berdiskusi kelompok dalam mencari sebuah masalah berkaitan dengan dampak perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Terus, media yang digunakan dalam proses pembelajaran itu menggunakan PowerPoint dengan menggunakan LKPD yang nanti diberikan dalam proses pembelajaran. Terus, model pembelajaran yang digunakan di dalam pembelajaran pada hari ini menggunakan project based learning, pembelajaran berbasis proyek. Anak-anak nanti membuat sebuah proyek desain pembelajaran berkaitan dengan materi dampak perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Ya, oke. Terus metode yang kita gunakan dalam proses pembelajaran di pagi hari ini yaitu metode diskusi kelompok, penugasan dan presentasi dan tanya jawab. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut. Bapak ngecek dulu. Untuk di pagi hari ini dalam proses belajar pada hari ini, Bapak memberikan kebebasan anak-anak menggunakan teknologi HP ya sebagai media pembelajaran. Dan terus buku modul juga sudah dikeluarkan, buku tugasnya juga sudah dikeluarkan. Yuk kita bareng-bareng diskusi tentang dampak perubahan sosial. Kalau ngomongin dampak perubahan sosial, namanya perubahan sosial itu pasti akan membawa dampak. Baik dampak positif maupun negatif. Yang kita kupas satu persatu dampak perubahan sosial yang ada dalam masyarakat. Yang pertama yaitu dampak positif. Dampak yang pertama, berkembangnya iptek ya. Bapak yang tanya, yuk menganalisis dampak apa saja yang ditimbulkan dengan adanya kemajuan dalam bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak positifnya apa aja sih? Dengan adanya iptek, berbelanja. Terus menambah wawasan. Terus lagi contohnya apa kalau berkembangnya iptek? Contoh ipteknya apa aja? Di bidang apa sih misalnya? Teknologi. Ya, pintar semua ya. Dengan berkembangnya pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang ekonomi, politik, hukum, pendidikan, keluarga, ini salah satunya membawa dampak perubahan yang positif yang ada di dalam masyarakat. Karena yang tadi dengan adanya perkembangan teknik yang lebih canggih, lebih modern tadi lebih memudahkan. Terus apa lagi sih? Lebih memudahkan, menambah wawasan. Ya, contohnya apa misalnya? Dengan teknologi contohnya apa? Dengan adanya HP, dampak positifnya jadi lebih mudah dalam bidang komunikasi. Dulu kalau orang mau komunikasi harus datang ke rumahnya, ya kan? Ya melalui surat. Ya, oke. Dengan beriringnya perkembangan ini, perkembangan zaman, ya ditemukan teknologi HP sebagai media sekarang kita bisa lebih mudah ya kan, lebih mudah dalam berkomunikasi ya kan. Ditambah lagi fitur sekarang ada namanya WhatsApp ya kan, Instagram, Facebook, ya sosmed mulai juga satu ya kan, TikTok dan sebagainya. Ya, itu salah satu dari kemajuan teknologi membawa dampak positif dalam bidang komunikasi. Terus ditambah lagi di dalam HP sekarang ada fitur internet ya kan? Itu memudahkan kita tadi ketika ada Google misalnya, ya kan? Searching ya kan, ketika kita mencari informasi, kita tidak harus menggunakan buku paket saja, tapi di dalam HP kita bisa menggunakan media ya kan, internet untuk mencari berbagai informasi. Nah,
Terus apa lagi sih di dalam bidang, contohnya ada orang nih ya, seorang anak bapak-bapak di pinggir sawah bermain laptop ya kan, dengan tersupport oleh sebuah internet. Ini kan membawa dampak perubahan positif di mana dapat secara bapak dapat dapatkan berbagai informasi bagaimana cara bercocok tanam yang baik dan seterusnya. Ya, terus apalagi dengan adanya teknologi dirasakan membawa dampak lebih efisien, pekerjaan lebih cepat selesai. Ya, oke lanjut. Dampak yang kedua, terciptanya tenaga kerja yang profesional. Ya, contohnya gimana? Dokter. Oh iya, banyak bermunculan tenaga-tenaga profesi tenaga yang memiliki keahlian tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya dengan berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi, berkembangnya dengan dalam lembaga pendidikan, misalnya menciptakan generasi lulusan yang memiliki keahlian yang masing-masing yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan di dalam sektor industri. Terus dampak positif yang ketiga adalah berkembangnya nilai norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Contohnya apa sih? Berkembangnya nilai itu sesuatu yang dianggap baik oleh seluruh masyarakat ya, yang dilakukan seperti itu untuk memperbaiki dan sebagainya. Terus norma dan aturan-aturan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Contoh perubahannya bahwa dampak positif apa sih? Gotong royong jadi kayak mana? Jadi sesuatu perubahan yang positif. Ya, dengan adanya media, perkembangnya teknologi dan sebagainya sebagai media informasi ketika untuk mempermudah akses ketika terjadi sebuah kerja bakti. Terus pergeseran lagi. Dulu kalau orang berubah gimana sih kalau orang dulu? Siapa? Dukun, ya kan? Nah, dulu ketika mau berobat, ketika anaknya sakit, ketika ada permasalahan ini coba itu. Tapi dengan berkembangnya dalam bidang pendidikan, teknologi, kehidupan masyarakat semakin modern, progres, ya kan? Banyak masyarakat yang beralih. Dan ketika anaknya sakit itu mereka banyak membawa anaknya ke fasilitas kesehatan, bisa ke puskesmas, bisa ke bidan, dokter, rumah sakit. Sampai sini paham? Oke, pintar ya. Terus berkembangnya nilai norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Dulu kan dalam proses pembelajaran anak itu kan hanya tingkat paling rendah itu adalah TK ya kan? Ya, tapi sekarang ini karena tuntutan zaman orang tua sibuk, banyak terserap lapangan pekerjaan di bidang industri ya kan? Banyak anak-anak yang dititipkan di sekolah, makanya timbullah perubahan dalam lembaga pendidikan, mulai muncul namanya adalah pendidikan anak usia dini PAUD ya kan? Terus ada namanya homeschooling dan sebagainya. Oke, yang keempat, terciptanya lapangan kerja yang baru. Misalnya kayak mana? Dengan adanya perkembangan yang perubahan yang ada di dalam sektor masyarakat, di bidang misalnya teknologi adalah HP, kalian kan? Di dalam HP ada fasilitas tertentu. Misalnya apa sih? Nah itu bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Gojek, online. Terus apa lagi? Terus, oke, lanjut ya ke tadi dampak positif sudah ya kan? Sekarang kita lanjut ke dampak negatif dengan adanya perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Ini loh ada beberapa dampak yang ditimbulkan dengan adanya perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Yang pertama adalah dengan terjadinya disintegrasi sosial. Berarti kalau disintegrasi sosial lawannya integrasi sosial. Kalau disintegrasi sosial itu positif apa negatif? Negatif. Disintegrasi sosial itu kalau negatif. Iya benar, namanya terjadi disintegrasi sosial, terjadi namanya interaksi sosial yang mengarah perpecahan yang ada di dalam masyarakat dari dulunya bersatu karena mungkin ada perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran, ide dan sebagainya, ya perbedaan budaya, suku antara masyarakat satu dengan yang lain menyebabkan terjadinya disintegrasi sosial. Contohnya apa sih? Contoh perubahan sosial yang membawa arah dampak negatif berkaitan dengan disintegrasi sosial. Contohnya apa sih? Konflik antar raja. Terus konflik apa lagi? Konflik antar warga. Terus apa lagi? Antar suku. Terus
tawuran dan sebagainya. Iya, pintar semua. Contoh-contoh yang kalian sebutkan tadi itu benar ya. Misalnya contoh konflik antar kepala sekolah dengan siswa ya, dengan perbedaan pendapat, kebijakan yang dibawa seorang pemimpin yang baru, misalnya masuk di sekolah SMA Negeri 1 Merbau ya banyak melarang, banyak membatasi pergerakan aktivitas. Paham? Terus yang ini nih, eksistensi adat istiadat semakin berkurang. Kenapa ini? Dengan adanya kemajuan teknologi, kemajuan kontak dengan masyarakat lain semakin canggih, dengan adanya modernisasi, ini kok semakin jadi eksistensi masyarakat adat istiadat semakin mengalami kemunduran. Rasanya apa sih? Karena itu masyarakat itu lebih pilih yang baru daripada Terus westernisasi. masyarakat senang dengan hal-hal yang berbau dengan ala-ala kebarat. Misalnya tentang apa sih? Gaya pakaian, hiburan, ya kan? Yang tokoh-tokoh yang idolakan, ya kan? Nah itu berpengaruh, ya kan? Di sini lambat laun dengan arah mereka lebih mencintai budaya asing ketimbang budaya sendiri, mengalami adalah kemerosotan, ya kan? Ya. Yang ketiga yang terakhir adalah namanya kaum hedonisme, ya kan? Kaum yang lebih senang dunia ketika dia bisa mendapatkan sesuatu yang seperti duniawi, itu adalah tujuan utama. Ya. Contohnya kok gambarnya kayak gitu ya? Ini maksudnya gimana sih? Ya. Ya, contohnya kok banyak gambarnya orang-orang banyak orang yang shopping, ya kan? Ya. Nah, kaum itu adalah konsentrasi di sini dari kaum hedonisme. Tadi dampak positif sudah, ya kan? Ya. Kita dampak negatif dengan adanya perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Ini loh, ada beberapa dampak yang ditimbulkan dengan adanya perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Yang pertama adalah dengan terjadinya disintegrasi sosial. Berarti kalau disintegrasi sosial lawannya integrasi sosial. Kalau disintegrasi sosial itu positif apa negatif? Disintegrasi sosial itu adalah negatif. Iya benar, namanya terjadi disintegrasi sosial, terjadi namanya integrasi sosial yang marah perpecahan yang ada di dalam masyarakat dari dulunya bersatu karena mungkin ada perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran, ide dan sebagainya, ya perbedaan budaya, suku antar masyarakat satu dengan yang lain menyebabkan terjadinya disintegrasi sosial. Contohnya apa sih? Contoh perubahan sosial yang membawa arah dampak negatif berkaitan dengan disintegrasi sosial. Contohnya apa sih? Konflik antar belajar. Terus konflik apa lagi? Konflik antar warga. Terus apa lagi? Antar suku. Terus tawuran dan sebagainya. Iya, pintar semua. Contoh-contoh yang kalian sebutkan tadi itu benar ya. Misalnya contoh konflik antar kepala sekolah dengan siswa ya, dengan perbedaan pendapat, kebijakan yang dibawa seorang pemimpin yang baru, misalnya masuk di sekolah SMA Negeri 1 Merbau yang banyak melarang, banyak membatasi pergerakan aktivitas yang pada anak-anak ya. Konflik antara pemerintah ya dengan masyarakat, konflik antar teman ya kan, ya demonstrasi dan sebagainya ya kan. Terus dampak negatif yang kedua terjadinya pergolakan daerah atau di situ gabungannya adalah orang yang demonstrasi ya menuntut kebijakan dari dilakukan oleh pemerintah. Contohnya apa itu baru ini? Banyak orang-orang yang berdemonstrasi karena pemerintah menetapkan bahan bakar bensin, pertalite, bahan bakar lain BBM naik ya kan, banyak masyarakat yang berdemonstrasi. Terus yang kedua adanya kebijakan apa lagi sih? Apa lagi? Misalnya konflik pemberontak demonstrasi antara perusahaan dengan karyawan ya kan, dengan adanya pemerintah dihapus asumsi kontrak ya kan. Terus pemberontakan yang dialami masyarakat karena merasa kekecewaan, rasa kesengsaraan yang dialami dan seterusnya. Terus dampak negatif yang ketiga yaitu berkaitan dengan kenakalan. Contohnya apa
vandalisme, bully, apa lagi? Tawuran. Terus kalau tuh kalau masuk kenakalan remaja, faktor yang menyebabkan paling dominan itu apa sih? Yang menyebabkan mereka itu Dari keluarga. kurangnya anak yang berawan. Oh, kan kita bisa kaitkan dengan faktor penyebab tuh. Faktor kan ada dua kemarin. Ya, faktor internal dan faktor eksternal. Kalau ngomongin tentang kenakalan remaja, kalau kaitan dengan faktor penyebab internal dan eksternal, contohnya faktor apa sih yang berpengaruh menyebabkan terjadinya kenakalan remaja? Internalnya apa? Misalnya konflik yang ada di dalam antar siswa tadi, mungkin perbedaan pendapat antar pelajar, ya kan? Di mana kaum minoritas yang lemah di orang mayoritas. Terus apalagi sih? Apalagi karena mungkin kontak dengan budaya lain, kemajuan teknologi, ya kan, menyebabkan pergeseran dekadensi kok moral yang tadi diwujudkan tawuran, vandalisme, dan seterusnya. Terus terjadinya kerusakan lingkungan alam. Ini faktor apa biasanya? Faktor lingkungan fisik. Ya, karena tadi ada terjadinya konflik disintegrasi sosial, terjadinya pergolakan di mana karena bertambah berkurangnya penduduk berkaitan dengan mobilitas sosial atau urbanisasi tadi kan tidak terserap lapangan pekerjaan, ya kan, banyak pengangguran, kemiskinan, ya kan, banyak pemukiman umum, ya, daerah pinggiran sungai dibikin rumah, terjadilah sebuah pertentangan antara pemerintah dengan masyarakat. Pengen pemerintah direlokasi nih masyarakat yang tinggal di Batang Sungai sebagai penyebab dan terjadinya banjir dipindahkan ke tempat lebih layak, ya kan, tapi kurangnya sosialisasi, kurangnya pengarahan, terjadilah sebuah demonstrasi. Sampai sini paham? Terus yang ini nih, eksistensi adat istiadat semakin berkurang dengan adanya kemajuan teknologi, kemajuan kontak dengan masyarakat lain semakin canggih, dengan adanya modernisasi, ini kok semakin jadi eksistensi masyarakat adat istiadat semakin mengalami kemunduran. Alasannya apa sih? Karena itu lebih masyarakat itu lebih memiliki yang baru daripada Terus westernisasi. masyarakat senang dengan hal-hal yang berbau dengan ala-ala kebarat. Misalnya tentang apa sih? Gaya pakaian, hiburan, ya kan? Yang tokoh-tokoh yang didolakan, ya kan? Nah itu berpengaruh, ya kan? Di sini lambat laun dengan arah mereka lebih mencintai budaya asli ketimbang budaya sendiri, mengalami ada kemerosotan, ya kan? Ya. Yang ketiga yang terakhir adalah namanya kaum hedonisme, ya kan? Kaum yang lebih senang keduniaan, ketika dia bisa mendapatkan sesuatu di seperti duniawi, itu adalah tujuan utama, ya. Contohnya kalau gambarnya gini ya, ini maksudnya gimana sih? Ya, contohnya kok banyak gambarnya kok orang-orang banyak orang yang shopping, ya kan? Ya. Nah, kalau itu adalah kaum ciri-ciri dari kaum hedonisme, orang yang bisnis atau keduniawian, ya. Yang belum harus kita lakukan pertama, karena tadi kan berkembang dengan adanya berkemajuan di bidang teknologi tadi, ya kan, ada namanya Shopee, Lazada, ya kan, sambil tiduran, ya kan, ada batas semakin bagus nih, ya kan, ditambah dengan banyak fitur Shopee Letter misalnya, ya kan, bisa utang demi gaya, ya kan, walaupun utang, ya kan, ya demi gaya tuntutan, ya kan, jadi kaum yang konsum. Dampak negatif dari kita paparkan tadi, nyambung. Untuk terjadi disintegrasi sosial, paham? Ya, gambar contohnya jelas di sini ada namanya sebuah demonstrasi. Ya, karena perbedaan pendapat, pemikiran dan sebagainya, ada perbedaan perubahan yang ada dalam sistem pemerintahan. Terus ada namanya kenakalan remaja, ya, seks bebas, vandalisme, terus tawuran dan narkoba, ya kan. Terus ada namanya resistensi adat semakin berkurang dengan tuntutan masyarakat gayanya ke westernisasi. Ya, itu adalah sampai sini paham? Oke, ini ada video, cuplikan video. Bapak coba minta analisis dampak apa saja yang ada dalam video ini, yo. Oke, sudah kita tonton ya videonya ya. Videonya tentang apa sih itu? Bertambah dan mencapai jumlah penduduk dalam suatu
Ya, semakin meningkat dari tahun ke tahun. Oke, Bapak ingin tanya setelah pertanyaan video tersebut, dampak apa saja yang ditimbulkan dengan adanya pertama berkurangnya penduduk suatu wilayah? Dampaknya apa aja? Dampaknya banyak? Apa misalnya? Ya, pertama banyak bermunculan pemukiman-pemukiman apalagi? Ayo, apalagi? Akhirnya orang yang tidak dapat pekerjaan. Iya, tidak semua orang akan berkaitan dengan urbanisasi, tidak semua orang-orang terserap lapangan pekerjaan. Ini Bapak akan membagi tugas kepada anak-anak semua ya. Bagi tugas ya. Ya. Oke. Di sini ada namanya LKPD, Lembaga Kerja Peserta Didik ya. Ya. Terus Bapak membagi karton ya. Oke, sudah dapat ini ya LKPD semua ya? Oke, kita lihat ya bareng-bareng ya. Di situ ada nih namanya kompetensi dasar yang harus dicapai tadi ya situ. Terus tujuan dari proses pembelajaran itu apa aja? Terus, nah di sini untuk pada tugas kelompok kita ada namanya istilah mind mapping ya. Mind mapping itu apa sih? Di situ jelas. Mind mapping adalah metode atau trik cara yang digunakan kita dalam proses pembelajaran agar lebih mudah dalam proses penguasaan materi. Ya, di situ ada namanya langkah-langkah yang harus kita pahami dalam proses pembuatan mind mapping. Langkah yang pertama, kita siapkan kelengkapan dulu. HP kita sudah berikan fasilitas, buku baca juga sudah ada. Terus mata pelajaran untuk konsep materi hari ini kita berkaitan dengan dampak perubahan sosial. Terus kita buat tambahkan cabang konsep utama. Terus gunakan kata frase yang pendek. Terus tambahkan gambar atau warna yang menarik. Istilahnya kita buat mind mapping, peta pemikiran, kita membuat sebuah rangkuman bagaimana cara belajar cepat dalam kita proses penguasaan materi. Contohnya ini ya, kita kan buat peta konsep utamanya tentang, yaitu tentang apa tadi sih materinya? Dan seterusnya ya. Nanti bisa anak-anak semua itu bisa ditambahkan konsep lagi di sini, ya kan? Mungkin contoh, ya kan? Atau gambar, ya. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, silakan anak-anak buka materinya di buku modul, di HP. Coba dong, udah nih. Ayo. Ya, ini contoh gambar mapping dulu. Kita buat aku yang dulu ya. Aku yang nulis. Ayo. Yang mana yang ini ya? Oke, benar. Terus sekarang bikin anak cabangnya. 30. Bentar, terus. Ini untuk apa? Nanti dapat positif ya? Nah, ini negatif. Oke, pintar. Oke. Terus
kan dalam proses pembuatan ini kita sepakatin yuk. Kira-kira selesai kapan sih? Apakah untuk besok hari kami sudah selesai? Oke. Kami sudah selesai semua ya. Kita kan nanti ini kan nggak mungkin hari ini mungkin nggak semua bisa presentasi hari semua. Ya. Nanti Bapak minta perwakilan mungkin 2 atau 3 presentasi itu hari ini. Sisanya pokoknya kita sempurnakan di pertemuan yang akan datang. Oke, kita lanjutkan dulu yuk pembuatannya. Alhamdulillah, sudah paham. Menarik. Oh iya, ini kan dalam proses pembuatan ini kita sepakatin yuk. Kira-kira selesai kapan sih? Apakah untuk besok hari kami sudah selesai? Oke. Kami sudah selesai semua ya. Kita kan nanti ini kan nggak mungkin hari ini mungkin nggak semua bisa presentasi hari semua. Ya. Nanti Bapak minta perwakilan mungkin 2 atau 3 presentasi itu hari ini. Sisanya pokoknya kita sempurnakan di pertemuan yang akan datang. Oke, kita lanjutkan dulu yuk pembuatannya. Alhamdulillah, sudah paham. Menarik. Bagus nih. Ayo. Ditambahin lagi warna-warnanya. Ini dipisah ya? Iya, Pak. Dampak positifnya harus mana sini ya? Iya. Dampak positifnya dampak negatifnya. Dampak positifnya ada apa sih? Oh, ini contoh-contohnya ya? Contoh-contohnya. Dampak negatifnya di sini ada kultur shock, ada kultur lab ya. Oke, jangan lupa nanti dikasih nama-nama anggotanya siapa aja yang mengerjakan pada proses pembuatan mind mapping ini ya. Iya, Bapak. Oke, coba sini lagi. Coba kalau sini sudah mulai. Alhamdulillah. Di sini aja ya, Bapak. Ini lebih keren lagi nih. Ya. Ini dampak perubahan positif ini ya. Ini dampak positifnya. Iya. Ini keren lagi ya. Ada internetnya gitu. Jadi ketika kita ngomong iptek, kita langsung ngomong internet, jaringan ya. Terus strong, ya tenaga kerja profesional, efisiensi kerja. Mana cuan? Ini ya. Cuman. Itu bensinnya lagi nakan gajian. Oh iya, ini dampak negatifnya ya. Ada ganja itu pokoknya. Oke, jangan lupa tulis nama anggota kelompoknya. Di sini yang mana tempat yang paling kosong. Siap, Pak. Ya, agak bawah. Oke. Selesai? Selesai. Oke, kasih hapus dulu deh buat kasihnya. Alhamdulillah buat mind mappingnya bagus. Oke, saya minta perwakilan ya, perwakilan sistem begini nanti. Saya nunjuk satu kelompok untuk maju, nanti kelompok yang presentasi nunjuk kelompok yang lain untuk melanjutkan presentasi tentang mind mapping yang sudah dibuat ya. Ya, Pak. Oke, saya minta kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 1. Yaitu nama saya dari Ansta. Di kelompok 1 ini ada Civilita, Emma Ayu, Novi, Aprilia, sama Rizky Dilan Nambi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya, yaitu dampak perubahan sosial. Di dampak perubahan sosial ini ada positif dan ada negatif. Di positif itu ada iptek, ada tenaga kerja profesional, efisiensi kerja, ada lowongan pekerjaan, ada norma baru. Contoh dari iptek itu ada Shopee, robot, Lazada, Traktor, Facebook, Instagram. Terus di dampak negatif itu ada disintegrasi sosial, masyarakat yang semakin konsumtif, kesenjangan budaya, kenakalan remaja, dan ada konflik sosial. Di kenakalan remaja ini ada tawuran, ada bullying, ada bolos, pergaulan bebas, narkoba, merokok, serta mengkonsumsi minum-minuman keras. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini keren ya, mind mapping yang kelompok pertama keren ya, walaupun simpel dan tapi menarik ya.
Ya di sini kata-kata nih clue-cluenya untuk memudahkan kita dalam proses pembelajaran, khususnya dalam proses penguasaan materi, ya kan? Di sini jelas ada dampak perubahan sosial diklasifikasikan menjadi dua, dampak positif, dampak negatif. Ternyata di sini ada gambar positif, dampak positif, ada gambarnya, sinyal, ya kan? Bisa dibilang internet. Ingat lagi kalau ngomongin lagi, ya kan? Terus dan seterusnya. Untuk kelompok selanjutnya tunjuk kelompok 1 mau kelompok mana? Kelompok 2. Kelompok 2. Kita hapus dulu buat kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Desi Nuraini dan nama anggota kelompok saya ada Sinta Nurbiati, Renita dan Dinayati. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu tentang dampak perubahan sosial. Di dampak perubahan sosial itu ada yang negatif dan ada yang positif. Nah, terus yang di positif itu ada IPTEK. Di IPTEK itu contohnya ada telepon seluler, komputer, dan televisi. Yang kedua ada industrialisasi, contohnya otomotif atau bengkel. Yang ketiga, tingginya partisipasi politik, contohnya ikut memilih dalam pemilihan umum, memilih dalam partai politik. Yang keempat, berkembangnya lembaga sosial baru, contohnya berkembang di bidang pendidikan, berkembang di bidang kebudayaan, berkembang di bidang ekonomi. Yang keempat, pola pikir masyarakat semakin terbuka, contohnya adanya teknologi semakin canggih, alat transportasi yang mengalami perkembangan yang pesat. Yang selanjutnya yaitu dampak negatif. Di dampak negatif yaitu ada konflik sosial. Konflik sosial itu contohnya ada tawuran. Yang kedua ada hedonisme, yaitu mentraktir dengan hasil utang. Yang ketiga, westernisasi, contohnya menerapkan gaya hidup konsumtif. Terus contoh yang berikutnya memakai gaya pakaian budaya barat. Yang ketiga, culture shock, contohnya individu yang merantau dari desa ke kota. Yang keempat, culture shock, contohnya masyarakat yang melanggar lalu lintas. Sekian dari kelompok saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita cukup dulu ya karena waktunya singkat. Ya, untuk kelompok yang lain kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Ya. Tapi saya akui anak-anak ini keren-keren semua, lihat elemen mappingnya, cara proses pembuatannya bagus-bagus, cara kerja kelompoknya. Ya walaupun tadi si Raga masih Agus tadi ribut ya, ini itu kurang bagus tadi. Ya itu adalah proses agenda terbentuk. Ya main mapping yang sangat menarik dengan bahan baku yang sederhana ya, memanfaatkan media karton dengan dilapisi, ada yang pakai styrofoam, ada yang pakai kardus bekas ya kan, dan bisa menimbulkan daya kreativitas anak-anak. Oke, berdasarkan proses pembelajaran pada hari ini ya kan, proses pembelajaran kita menggunakan media mind mapping. Kesimpulan apa saja yang dapat anak-anak semua tangkap dalam proses pembelajaran pada hari ini? Tadi kita sudah mulai belajar tentang dampak perubahan sosial. Dampaknya ada upstream. Dampak perubahan sosial itu ada namanya dampak yang membawa pengaruh yang positif, ada pengaruh yang negatif. Kalau dampak positifnya apa aja tadi ya? Ya, perkembangannya impact, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di dalam masyarakat membawa dampak positif. Terus apa lagi? Munculnya nilai-nilai norma baru yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat sesuai perkembangan zaman. Terus apa lagi? Tenaga kerja profesional. Munculnya tenaga SDM yang profesional. Selain kita ngomongin dampak positif, ada dampak negatif. Dampaknya apa aja ya dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya perubahan sosial? Disintegrasi sosial. Contohnya kayak tadi tawuran ya kan. Apalagi masyarakat yang konsumtif. Ada ala-ala westernisasi. Oke, Bapak Ibu tanyakan ya, bagaimana perasaan kalian ketika proses pembelajaran dengan menggunakan media seperti ini? Seru, Pak. Seru. Apalagi lebih mudah dipahami. Terus enggak bosan. Oke, terutama anak-anak di
nanti kelas 12 IPS mah anaknya jos, pintar ya kan, diwujudkan nanti. Ketika saya tanya pelajaran kita pertama minggu lalu apa aja sih kita pelajari, alhamdulillah anak-anak bisa menyebutkan dengan sempurna. Ya, terus ikuti proses belajar pada hari ini. Diharapkan proses pembelajaran untuk selanjutnya anak-anak lebih aktif lagi ya. Oke, untuk Bapak di sini ada namanya tugas ya ulangan harian ya untuk mengukur sejauh mana tingkat penguasaan anak-anak dalam menguasai materi tentang dampak positif dan negatif ya. Tapi nggak boleh open book ya. Ya, materinya juga disumputin ya, biar tahu ya sejauh mana anak-anak menguasainya. Yuk. Oke, tugasnya dalam bentuk tugas kelompok ya. Oke, buku ditutup, semua materi semua ya. Oke, tutup semua. Tidak ada yang boleh komentar di belakang atau kelompok. Yo, di situ ada dua tugas ya. Tulis nama kelompoknya, jangan lupa tulis nama kelompoknya. Tulis nama kelompoknya. Terus soalnya itu coba kalian analisis dampak positif dan dampak negatif dengan adanya perubahan sosial seperti selesai. Yo, ulang lagi yo, lagi. Muat nggak sih? Nggak muat, pakai kertas lembar aja ya guys. Ya udah. Muat nggak? Coba dengan beli sini ya. Lihat. Oke, selesai. Kumpul ya, kumpul. Oke, kumpul. Terus saya kelompok 1, buruan. Ayo. Ayo kumpul. Kelompok 4, kumpul yuk. Oke. Ayo. Oke. Untuk penilaiannya, hasil nilai besok Bapak bagikan di pertemuan yang akan datang ya. Sekali lagi berikan aplaus dulu buat keren semua. Oke, silakan untuk proses pembelajaran hari ini kita cukupi ya. Oke, yuk duduk sesuai posisinya tadi. Ketua kelas pimpin doa. Beri salam.